Saya mencoba bikin konten malam guys, Dedek, melihat keindahan Malang di malam hari. Ini seperti biasa yang lapangan saya yang pagi tadi saya kesini. Ada suara kodok, itu suara asli kodok loh, sederek, bukan jangkrik atau kodok dari suara rekaman. Asli ini sederek. Kali ini saya ingin membahas karena yang terlintas di pikiran itu tiba-tiba saya ingin membahas tentang kisah cinta Putri Pajajaran yang konon sangat cantik jelita, yang berhasil memikat hati sang Prabu Hayam Wuruk. Berawal dari kabar berita betapa cantiknya sang putri dari tanah Pajajaran tersebut, sang Prabu menginginkan melihat lukisan bagaimana paras si cantik tersebut, sehingga membuat heboh di seluruh negeri. Dan akhirnya setelah sang Prabu menika melihat lukisan sang putri tersebut, sang Prabu benar-benar jatuh cinta karena kecantikan sang putri yang maha jelita. Maka dikirimlah utusan untuk melamar sang putri tersebut. Keinginan sang Prabu disambut bahagia dan diterima dengan sukacita, karena dalam bayangan dua kerajaan besar akan bersatu, alangkah makmurnya rakyat nanti. Tentunya niat mulia tersebut banyak orang-orang atau punggawa-punggawa yang sebenarnya tidak rela karena sang putri, kebanggaan mereka, dipersunting oleh negeri lain, apalagi orang-orang pengkhianat yang punya ambisi dan ingin menjadi penguasa juga di tanah masing-masing, di kerajaan masing-masing. Singkat cerita, disepakati sang putri perhelatan pernikahannya akan dirayakan di tanah Majapahit. Karena saat itu sang Patih Gajah Mada, siapa yang tidak tahu kebesaran Majapahit, keadaan atau kondisi seperti itu dipergunakan oleh beberapa pihak yang iri dengki dan jahat untuk menfitnah kedua kerajaan tersebut, dan dengan bekerja sama atau para pengkhianatnya itu ya mungkin kolaborasi para pengkhianat Majapahit dan para pengkhianat Pajajaran gitu. Akhirnya terfitnahnya, didesas-desuskannya, diisukannya bahwa niat Raja Majapahit ingin mempersunting sang putri adalah ingin menguasai atau otomatis menurunkan kehormatan, atau istilahnya kalau orang sekarang itu melecehkan kehormatan gitu, membunuh karakter
Bukan karakter ya, karakter kan seseorang ya, membunuh, mengurangi marwah dari kerajaan, pokoknya begitu, sehingga terfitnahlah dengan kondisi manajemen situasi. Akhirnya seakan-akan semua kesalahan dilakukan karena Hayam Wuruk dalam memenuhi sumpahnya tersebut. Terfitnahlah Patih Gajah Mada dengan sadis, dengan keji difitnah seperti itu, sehingga terjadilah tragedi Bubat itu. Tapi sebenarnya kejadian itu tidak seperti yang diceritakan, karena sejarah tersebut dibentuk oleh para sakit hati yang padahal sebenarnya adalah ulah dari pengkhianat dari negerinya sendiri yang ingin bersama dengan pengkhianat negeri Majapahit itu sendiri juga. Karena sedih yang berkepanjangan, akhirnya sang Gajah Mada yang sedang terfitnah pergi ke Madyakaripura untuk moksa. Saya sendiri pernah ke Madyakaripura, saudara. Saya juga mendapatkan ilham di sana, karena saat saya berfoto di patung Gajah Mada di dekat air terjun itu, di kamera teman saya, sama saat itu masih kamera itu biasa, saudara. Itu waktu di afdruk itu di leher saya berkalungkan ular besar. Saat itu foto saya memeluk Gajah Mada gitu. Kembali ke kerajaan, ke tanah Pasundan ya, dan kisah cinta dua sejoli yang sebenarnya sudah saling merindukan itu hingga akhirnya tidak bersatu dengan tragedi, dengan akhirnya sang putri bunuh diri menika. Itu sangat menyakiti hati rakyat Pajajaran dan otomatis juga menyakiti hati sang ratu. Tapi fitnah juga tidak kuasa diluruskan ya, saudara. Yang berkuasa saat itu kondisinya tidak memungkinkan, dan akhirnya ya seperti itu yang diceritakan, menimbulkan dendam yang diharapkan memang saling mendendam, dan otomatis wajar jika para piantun Sunda itu sakit hati karena mereka tidak terima ya, kehormatannya dianggap, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dan nanti saat di Jagat Anyar nanti tokoh utamanya ini adalah yang merasuki dua jiwa ini menyatu. Dua kisah ini akan terulang lagi, bukan terulang kejadiannya, tapi terulang kisah cintanya yang akhirnya bisa menyatu. Makanya timbullah ada di Ugawangsit Siliwangi dan Jangka Jayabaya itu sebagian karma ya, karma titisan apa itu. Intinya nanti sang kesatria Piningit itu adalah terjadinya penggabungan dua kekuatan super ini, karena kekuatan sang putri dan sang Raja Hayam Wuruk ini menjadi satu kesatuan yang sebenarnya akan begitulah kita nantikannya. Oke saudara, cerita saya besok selanjutnya itu baru gambar umumnya. Rahayu.